Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, banyak sekali teman-teman yang mana sebenarnya sudah dinyatakan lolos pascasanggah. Namun hari ini ketika teman-teman login, yang awalnya ada ucapan selamat Anda lulus seleksi P3K Guru 2021. Dengan demikian kalau misalkan ada tulisan Anda lulus tahap 1 dan juga tahap selanjutnya kita mengisi daftar riwayat hidup, ini kita tinggal menunggu pemberkasan teman-teman. Akan tetapi banyak sekali teman-teman yang mendapati status di akun SSCASN-nya ini berubah ya. Awalnya dari pascasanggah ini berubah menjadi seperti ini teman-teman. Yaitu hasil prasanggah menyatakan Anda lulus seleksi P3K Guru tahap 1. Hasil kelulusan akhir akan diumumkan setelah masa sanggah berakhir. Perubahan hasil kelulusan dikarenakan sanggah ini dapat terjadi. Nah, pada video ini kita akan berbagi informasi terkait tentang mengapa status kita sudah lulus pasca sanggah, kita kembali ke prasanggah. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2, seleksi P3K Guru tahap 2, ini adalah mulai tanggal 15 sampai tanggal 19 November 2021. Nah, di sini ini adalah diperuntukkan bagi teman-teman yang belum lolos seleksi P3K Guru tahap 1 dan juga bagi teman-teman guru sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Nah, sekarang teman-teman, di sini untuk pemilihan formasi 2 sudah dibuka, tentunya untuk pengumuman hasil sanggah yang teman-teman di tahap 1 ini sudah keluar. Yang mana untuk pengumuman hasil sanggah 1 ini sobat-sobatnya sudah diumumkan yaitu kemarin pada tanggal 29 Oktober tahun 2021. Artinya dengan adanya pengumuman hasil sanggah ini semestinya ini teman-teman yang lulus pasca sanggah ini tinggal menunggu pemberkasan saja dan juga pengisian daftar riwayat hidup yang ada di SSC ASN. Nah, selanjutnya mengapa setelah kita dinyatakan lulus pasca sanggah untuk tampilan teman-teman yang lulus pasca sanggah itu adalah seperti ini teman-teman. Ini adalah sudah positif ya. Jadi kita sudah lulus ini pasca sanggah, kita tinggal menunggu untuk jadwal pengisian daftar riwayat hidup dan juga nanti untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K ya. Kita melakukan pemberkasan melalui akun SSC ASN kita. Namun di sini teman-teman itu mendapati di akunnya itu ada tulisan yang seperti ini. Untuk status kelulusan yang awalnya itu dinyatakan lulus, di sini kembali lagi menjadi hasil prasanggah menyatakan Anda lulus seleksi PTKK Guru tahun 2021. Hasil kelulusan akhir akan diumumkan setelah masa sanggah berakhir. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita ini mendapati jadwal yang tadi ya, untuk pengumuman pasca sanggah itu sudah zaman dulu, tapi mengapa sekarang kok masih kembali ke prasanggah? Nah, ini penyebabnya adalah ini teman-teman. Jadi ada informasi beberapa hari yang lalu yang ada di guru-p3k.kemdikbud.go.id yaitu sehubungan dengan masih adanya penyesuaian data pemilihan formasi pada 10 instansi berikut ini mengalami penundaan. Nah, coba teman-teman, kalau misalkan kalian itu mendapati sudah lolos P3K tahap 1, akan tapi status di SSCASN untuk yang saat ini itu ternyata kembali ke prasanggah. Tentunya itu membuat kita itu was-was ya, dikarenakan kalau misalkan masih prasanggah itu nanti kita dapat dikatakan belum positif lah gitu ya, belum positif untuk nanti keterima P3K. Nah, teman-teman, coba teman-teman cek apakah teman-teman ini berada pada instansi dari 10 instansi ini ya. Kalau misalkan teman-teman berada pada 10 instansi ini, maka benar adanya jika di akun teman-teman yang awalnya lolos pasca sanggah, sekarang kembali ke prasanggah. Yaitu yang pertama, ini adalah untuk Provinsi Jawa Timur, dikarenakan di sini masih ada perpanjangan untuk verifikasi pasca sanggah teman-teman. Kemudian untuk Surabaya juga, Kota Surabaya, kemudian Kabupaten Kuningan, kemudian Kabupaten Cilacap, kemudian Kabupaten Rembang, kemudian Kota Tebing Tinggi, kemudian Kabupaten Bandung, kemudian Deli Serdang, kemudian Nias Utara dan juga Tasikmalaya. Nah, ini teman-teman, dari penundaan 10 instansi ini, ada beberapa instansi yang sudah membuka pendaftaran mulai kemarin malam.
Namun ada juga teman-teman yang sampai saat ini beberapa daerah ini belum membuka untuk pendaftaran ya tahap 2 maupun juga mengumumkan hasil sanggahnya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman ini, hasilnya awalnya pasca sanggah sekarang prasanggah, coba teman-teman cek apakah teman-teman masuk dalam kriteria 10 daerah ini. Kalau misalkan iya, teman-teman ini cek secara berkala. Nanti akan muncul teman-teman kalau misalkan pengumumannya ini sudah dirilis. Hal tersebut juga senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Nunuk Suryani pada akun Instagramnya. Yang mana di sini disampaikan, mohon maaf untuk guru-guru dari 10 daerah tersebut dapat dicek lagi akun SSCASN-nya pada malam nanti ya. Ini adalah 2 hari yang lalu teman-teman. Jadi ada 10 daerah, 10 instansi yang mana di sini masih melakukan verifikasi dan juga untuk verifikasi sanggah gitu teman-teman. Nah itu. Nah ini teman-teman, dampak dari, penundaan ini yang masih melakukan verifikasi ini, bukan hanya pada teman-teman yang sudah dinyatakan lolos sanggah ya, bukan hanya berdampak bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos sanggah, sehingga untuk hasilnya ini menjadi prasanggah lagi. Namun juga berpengaruh kepada teman-teman yang tidak lolos seleksi P3K Guru tahap 1, ketika ingin memilih formasi, di 10 instansi ini juga belum bisa teman-teman, yang mana ketika teman-teman berada di 10 daerah ini, ketika login ke akun SSCASN, maka hasilnya ini adalah menjadi yang seperti ini. Misalkan saja untuk di Jawa Timur. Nah, Provinsi Jawa Timur itu adalah merupakan salah satu daerah yang masih menunda untuk pembukaan dikarenakan dengan alasan ini masih belum selesai untuk verifikasi yang pasca sanggah. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa dicek, beberapa kali, nanti jika sudah oke, maka teman-teman bisa memilih formasi ya, untuk yang nggak lulus tahap 1 dan juga dari teman-teman yang lolos pasca sanggah kemarin, nanti bisa memantau akun SSC ASN masing-masing. Namun ada sedikit pertanyaan teman-teman, nah di sini di daerah Jawa Timur, nah ini saya memiliki ada 3 teman. Nah teman yang pertama, ini adalah di SMK, melamar untuk formasi SMK. Ini sudah bisa memilih formasi untuk di Jawa Timur. Kemudian yang satunya ini, juga dari SMK, ingin melamar ke SMK itu juga belum bisa teman-teman. Jadi hasilnya ini masih error galat 500 itu. Jadi kalau misalkan seperti itu, kemungkinan besar ini adalah dari sinyal ini kurang kuat teman-teman. Jadi terkait dengan pengumuman pasca sanggah, itu kembali ke prasanggah, itu teman-teman coba cek apakah daerah teman-teman ini masuk dari salah satu, 10 daerah yang menunda, untuk pemilihan tahap 2 dan juga pengumuman hasil sanggah. Nah, itu sesuai dengan audiensi GTK yang 35+ kemarin dengan Kemdikbudristek. Yang mana di sana ada setidaknya 6 keputusan teman-teman. Yang pertama, hasil audiensi GTK NK 35+ dengan Kemdikbudristek, itulah yang pertama, peserta PG ini wajib memilih formasi tahap 2. Jadi kalau misalkan teman-teman lolos passing grade kategori 1, 2 maupun 3 ini wajib memilih formasi tahap 2. Yang kedua, lulusan PPG nanti akan diberi lulusan, PG passing grade ya maksudnya, ini diprioritaskan tahun depan. Kemudian tahun depan nanti daerah diminta memaksimalkan pengajuan formasi, kemudian dikhawatirkan ini teman-teman di poin keempat, ini adalah dikhawatirkan ada Pemda yang tidak mengajukan atau mengajukan formasinya hanya sedikit. Nah, kemudian untuk yang poin kelima teman-teman, yang terkait dengan permasalahan yang mungkin dihadapi teman-teman ketika login akun SSCASN, ini adalah ada beberapa Pemda yang menunda seleksi tahap 2 dan juga tahap 3. Nah, bahkan ada juga yang berpendapat menunda seleksi tahap 2 dan tahap 3, baik itu untuk sementara maupun untuk selamanya. Nah, untuk sementara maksudnya ditunda sampai selesai batas waktu yang ditentukan. Kalau yang selamanya ini adalah kemungkinan tidak akan melanjutkan. Mungkin saja ini dikaitkan dengan anggaran teman-teman. Nah itu. Kemudian untuk seleksi tahap 2 dan 3 ini tidak ada tambahan afirmasi. Jadi untuk tambahan afirmasi itu kemarin yang sudah disampaikan dalam tertulis ya dalam Permen.Pan RB nomor 28 tahun 2021, yang mana afirmasi itu adalah untuk sertifikat pendidik, untuk yang Pak A ya, bagian A ini adalah 100%, 500 poin untuk kompetensi, dan untuk yang afirmasi usia 15%, kemudian disabilitas dan THK 2 ini adalah 10%. Oke, demikian teman-teman, semoga bisa memberi pencerahan dan pantau akun SSCASN secara berkala.